Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video kali ini saya isi permainan dari Hans Niemann Moke. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang ngefans, mungkin sebagian kawan-kawan yang lain tidak suka pada Hans Niemann Moke. Yang tidak bisa dipungkiri kawan, Hans Niemann Moke ini merupakan pecatur yang cukup populer 2 tahun terakhir ini. Dimulai skandalnya 2 tahun yang lalu saat menghadapi atau mengalahkan Magnus Carlsen di Sinquefield Cup kawan. Sampai saat ini 2 tahun terakhir ini Hans Niemann ini tercatat juga salah satu pecatur Amerika Serikat yang sangat aktif kawan mengikuti turnamen-turnamen. Terutama turnamen terbuka kawan untuk mengangkat elo ratingnya supaya bisa menembus angka 2700. Sempat menembus angka 2700 tapi di awal tahun ini kawan banyak kehilangan elo rating kembali. Dan saat ini Hans Niemann ini mengikuti turnamen of Peace yang ada di Zagreb, Kroasia yang sudah memainkan babak kelima dan cukup luar biasa bagi Hans Niemann kawan. Sampai babak kelima ini dia menempati posisi teratas dari 10 pemain yang ada kawan. Hans Niemann ini merupakan unggulan kedua di turnamen ini di bawah Anton Korobov. Elo ratingnya tidak jauh beda kawan, yaitu hanya selisih sekitar 8 poin saja. Hans Niemann sampai 5 game yang sudah dimainkan tak terkalahkan kawan, mengalahkan 4 Grandmaster di sini, 1 kali remis dan mendapatkan 4,5 poin. Luar biasa, selisih 1,5 poin atas pesaing-pesaing terdekatnya kawan. Berikut inilah profil Hans Niemann di turnamen ini kawan. Dia merupakan unggulan kedua di bawah Anton Korobov dengan elo standarnya saat ini versi VIDA 2659. Sedangkan untuk elo performanya kawan, saya tutup terlebih dahulu iklannya, tidak di endorse. Elo performanya dari Hans Niemann sampai 5 games yang sudah dimainkan sangat mencengangkan kawan. Yaitu dia punya elo performa sebesar 2932. Amazing sekali. Dan mendapatkan tambahan elo rating sebesar 13,7 poin. Mendapatkan 4,5 poin dari 5 game yang sudah dimainkan. Tentu saja menempati posisi pertama. Tak perlu saya tunjukkan daftar permainannya. Langsung saja ke papan analisis yang akan kita ulas pada game terakhirnya. Game kelima menghadapi Grandmaster tuan rumah kawan, Robert Zelzik. Oke, langsung saja di sini Hans Niemann pegang putih mengawali dengan pion raja, pion E4, ada karukan defense, pion C6, pion D4, pion D5, pion E5. Variasi pion maju dari karukan defense dimainkan oleh Hans Niemann Moke. Nah, kalau kalian pegang hitam kawan, dua pilihannya adalah gajah langsung dikeluarkan ke peta F5 atau dengan pion C5. Tujuan gajah dikeluarkan langsung kawan agar gajah nanti tidak punya masalah saat kalian memainkan pion E6 tidak terkurung lagi kawan. Nah, di sini respon putih bisa dengan kuda F3 banyak sekali atau bermain dengan pion H4. Ini adalah variasi Mikhail Tal, kuda C3, kuda D2 atau gajah E3, gajah D3 atau bahkan pion C4 bisa kalian melanjutkannya untuk merespon gajah F5. Tapi hitam memilih dengan pion C5. Hans Niemann Moke kuda F3 pilihan nomor 2. Kalau kalian memilih jalur utamanya dengan langsung terima pion C5 ini kawan, biasanya dibalas dengan pion E6 ataupun juga dengan kuda C6 kawan. Tapi tak perlu saya lanjutkan variasi ini kawan. Kalian bisa juga backup ini pion ataupun bermain dengan pion A3, kuda F3 bisa kalian lanjutkan, lepaskan pion ini. Memilih dengan kuda F3, ada kuda C6. Nah, di sini didahului oleh Hans Niemann Moke dengan pion dipukul pion C5, pion E6 sekarang. Nah, dengan memainkan posisi rantai pion seperti ini, jelas terlihat gajah terang ini punya masalah kawan. Dia tidak aktif untuk menyerang, dia akan digunakan untuk bertahan. Bermain dengan pion E6, coba rebut kembali pion ini kawan. Nah, di sini backup dengan gajah E3. Kuda H6, siap lompat, caplok gajah, mendapatkan pion C5 kembali. Di sini beberapa game terdahulu ada yang langsung sikat kuda kawan atau bermain dengan pion C3. Dua pilihan itulah yang terbaik di posisi ini. Pion C3 juga langkah dari engine. Kuda F5, gajah D4. Kalau caplok gajah tentu nanti dua pion ini akan disupport dari bawah dengan pion D4 ini kawan. Kemudian gajah D7 melanjutkan pengembangan. Gajah B5. Di game-game terdahulu kawan, gajah B5 bukan pilihan utama. Tapi ini langkah terkuat versi engine Stockfish 16, versi terbaru saat ini kawan. Yang paling banyak di posisi ini di game-game terdahulu bermain dengan langkah seperti gajah ini cukup ke petak D3,
menteri ke D2, ataupun gajah ini cukup ke petak E2, atau bahkan pion A3 saja kawan, kuda berkembang ke petak D2. Tapi langsung gajah B5 pilihan stockfish. Apakah Hans Niemann memakai stockfish? Saya rasa tidak kawan, ini adalah turnamen over the board, bukan turnamen online. Tentu saja para panitia sudah mengantisipasi segala bentuk kecurangan kawan. Apalagi beberapa kali isu kecurangan sering dilontarkan oleh Grandmaster top dunia, sering mengkritiki aturan-aturan panitia di event-event kawan, terutama event terbuka. Oke, lanjut kawan. Dengan memainkan gajah ke petak B5 ini, memberikan kesempatan hitam untuk memenangkan satu pion, yaitu dengan langkah kuda ambil pion E5. Coba lihat di sini, kalau gajah pun gajah, ya diambil balik oleh kuda. Kuda bebas dari ancaman gajah ataupun kuda putih. Tapi Hans Niemann punya cara lain kawan. Dia melepaskan gajah terang, kuda pukul kuda E5, gajah ambil gajah B5, batasi ruang gerak raja, tidak bisa rokade lagi kawan. Tapi Hans Niemann punya pion A4, gajah dipertahankan mundur ke petak D7. Ke petak A6, saran juga dari stockfish, mundur ke petak D7, juga saran dari stockfish kawan. Apa bedanya jika ditarik ke petak C6 ini? Pion B4 siap dimainkan kawan di sini. Sama juga tadi kalau dipertahankan untuk membatasi ruang gerak raja agar tidak bisa rokade. Rencana dari Hans Niemann tadi memang seperti ini kawan. Dia ingin mencoba ekspansi pion-pion mayoritasnya di sisi menteri ini kawan. Mungkin pion B6. Nah, di sini kalau kita melihat evaluasi engine di awal-awal engine stockfish ini ragu kawan. Apakah memainkan pion A5, pion B5 terlebih dahulu, atau pion C6 terlebih dahulu kawan. Yang terkuat akhirnya pion A5. Tapi tak perlu saya lanjutkan lagi variasi ini. Gajah dipertahankan mundur ke petak D7, menawarkan diri pada kuda. Tapi terlebih dahulu dengan pion A5 atau rokade juga bagus, amankan raja kawan agar tidak lama-lama di pusat. Dihentikan dengan pion A6, baru sekarang Hans Niemann rokade, diikuti gajah E7 persiapan rokade, dan kuda caplok gajah. Mungkin kalian punya ide dengan gajah ke petak B5 untuk serang benteng, bisa jadi pilihan. Benteng E1, gajah E7 persiapan rokade, mungkin ini salah satu opsi juga yang bisa dipertimbangkan oleh hitam. Mungkin kudanya akan siap dikembangkan ke petak A3, terus manuver lagi nanti mencoba menantang pertukaran kuda di petak F5 ini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi memilih gajah E7, kemudian kuda caplok gajah terang D7, buka akses bagi gajah gelapnya juga kawan. Menteri ambil balik kuda, kemudian pion B4. Di sini dilanjut rokade amankan raja, kuda berkembang ke petak D2. Mungkin salah satu opsi yang lain juga sampai petak E3 nanti menantang pertukaran kuda yang posisinya sangat strategis kawan. Atau pion F4 berikan akses bagi benteng nanti siap diangkat kawan ke lajur H, mungkin salah satu opsi juga. Kuda D2, gajah ditarik mundur ke petak D8, coba reposisi mendapatkan diagonal ini mungkin. Di sini langsung dihadang dengan gajah E5, tantang dengan pion F6, gajah dipertahankan mundur ke G3, dan ini bentuk provokasi kuda sikat gajah. Tapi yang terkuat di sini kawan, blokade saja akses gajah gelap ini agar dia tidak bisa main lagi. Tapi di sini memilih kuda sikat gajah G3, ambil balik oleh pion H, kemudian gajah C7, diikuti kuda C4. Langkah ciamik dari Hans Niemann kawan, tidak akan berani, menterinya tertawan jatuh kawan. Diperkuat dengan benteng A bergeser ke D8, kuda lari ke B6, ancam menteri, dan tak terburu-buru untuk caplok dengan gajah, pertahankan menteri ke petak C6, benteng E1 dikeluarkan, tekan pion yang di sini kawan. Di sini raja bergeser ke H8, salah satu opsi, ataupun juga bermain dengan pion E5, dorong terus kawan untuk menghindari tekanan di sini. Tapi masalahnya juga pion ini nanti yang gantian mendapatkan tekanan, memilih dengan pion H6. Menteri naik ke petak D3, persiapan menusuk di area terang kawan. Pion E5 sekarang dorong, benteng E digeser ke D1 untuk menekan pion ini. Kenapa bukan benteng A yang digeser ke lajur D? Benteng A ini digunakan untuk menjaga baris A-nya kawan, maksudnya lajur A-nya.
karena nanti setelah gajah pukul kuda kemungkinan diambil balik menggunakan pion A, dan untuk menghindari pion hitam didorong maju, benteng ini tetap dipertahankan di lajur A. Oleh karena itu benteng E yang digeser ke lajur D. Sekarang gajah sikat kuda diambil balik oleh pion A. Itulah kenapa benteng ini dipertahankan agar pion A ini tidak didorong terus sehingga pion ini lemah kawan. Benteng D7 siap doubling, menteri F5 di sini, benteng E8 kawan, dukungan bagi pionnya dorong maju. Benteng D2 siap doubling juga di lajur D, tekan pion yang di sini. Di sini benteng ED8 doubling terlebih dahulu. Nah, Hans Niemann dorong pion F4. Sampai langkah ke-28, langkah-langkah dari Hans Niemann ini cukup presisi kawan. Hampir semua langkah-langkahnya adalah rekomendasi terbaik dari Stockfish. Dan bocorannya, langkah dari Hans Niemann ini sampai permainan berakhir, akurasinya sebesar 98%. Sedangkan lawannya hanya 89,4%. Luar biasa, amazing. Pion E4 kawan, dorong terlebih dahulu untuk membebaskan pion agar cepat promosi mungkin. Stockfish di sini lebih menyukai pion D4 yang didorong kawan. Tapi memilih dengan pion E4. Benteng D4 langsung hentikan laju pion di lajur D. Langkah ciamik dari Hans Niemann. Raja bergeser ke F7. Pilihan bagus kawan untuk dukungan bagi pionnya dorong maju. Tapi didahului menteri ke petak H5 skak. Kalau blokade dengan pion, tentu pion ini jatuh. Raja mundur ke F8, diikuti dengan pion G4 kawan. Gunakan dua pion untuk bongkar 3 pion hitam di sini. Kemudian menteri bergeser ke E6. Benteng AD1 sekarang, tekan pion yang di sini kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan sudah saatnya memainkan pion A5 kawan. Untuk memperlemah pion yang di sini, atau membuat langkah menunggu dengan menteri mundur ke petak E7. Sepertinya meninggalkan pion. Tapi memang jika dilanjutkan ini juga cukup berbahaya. Anggap contoh benteng ambil pion yang di sini kawan. Nah, di sini benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng, ambil balik oleh benteng kawan. Kemudian ambil balik oleh menteri di sini. Mungkin yang ditakutkan nanti pion ini bisa promosi. Ya, masih bisa dikejar oleh raja kan, masih bisa menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pion E3 langsung dorong. Menteri ke F5, langkah ciamik, antisipasi pion ini kuat kawan dengan dukungan dari menteri dari belakang. Ditolak pertukaran mundur ke petak E7. Kalau terjadi pertukaran kawan, simpel, raja siap bergerak untuk backup. Benteng untuk rebut kembali pion ini. Pion ini lemah, siap dihajar oleh benteng dari belakang. Putih menang dengan konstruksi pion yang memang terlihat cukup aneh kawan. Ada 3 lajur di mana pion putih ini double kawan. Coba lihat. Double di lajur B, double di lajur C, dan double di lajur F. Tadi doublenya ada di lajur G kawan. Ini hanya langkah variasi. Aslinya akan seperti ini. Doublenya seperti ini kawan, doublenya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya tadi kawan. Tantangan menteri ditolak, mundur ke petak E7, kemudian diikuti dengan benteng E1. Saya akan sedikit cerahkan warnanya. Kembali lagi kawan. Benteng E1, tekan pion yang di sini. Sekarang pion A5. Pion G5 untuk bongkar struktur pion hitam kawan. Pion A pukul pion B4 tidak langsung diambil balik. Memilih untuk hancurkan struktur pion depan raja dengan pion G pukul pion H6. Kenapa dari tadi pion ini tidak diambil terlebih dahulu? Yang ditakutkan, walaupun ini saran dari Stockfish kawan, yang ditakutkan seperti ini akan berikan jalan bagi benteng bermain di lajur H. Oleh karena itu pion A pukul pion B5, pion G pukul pion H6, pion B pukul pion C3. Yang terkuat pion G pukul pion H6 kawan. Dengan pion B pukul pion C3 berikan keleluasan bagi pion Hans Niemann untuk bisa promosi. Raja naik kawan ke petak F7, awasi dengan benteng. Tapi masalahnya ada menteri H5 skak, blokade dengan pion G6. Nah, sekarang giliran kalian melangkah. Posisi pion ini siap dipromosikan. Tapi menteri kalian jatuh. Kalau dipromosikan jadi menteri, pion ini ambil menteri yang di sini kawan. Menteri ambil pion yang di sini skak, raja masih bisa lari aman. Kira-kira kalian melangkah seperti apa? Apakah mundur terlebih dahulu? Anggap contoh ke petak H3 kawan. Maka di sini bisa dibalas hitam dengan langkah pion E2 terlebih dahulu. Kalau pion dipromosikan di sini, sikat kawan, ambil balik oleh menteri. Kemudian ada menteri siap melakukan skak di sini.
benteng bisa juga jatuh kawan. Permainan dirasa imbang dan berpotensi remis. Hans Niemann promosikan menjadi kuda skak dan siap ambil pion yang Disney. Kalau benteng ambil, ya diambil oleh menteri. Raja bergerak ke peta G7, kuda ambil pion G6 kawan. Kemudian ada menteri ambil pion C5, ancam benteng. Benteng korbankan sementara, tapi hati-hati, menteri kalau ambil benteng, skak garbuan, menteri jatuh juga. Raja bergeser terlebih dahulu, nah kuda ke F5, jaga benteng, siap melakukan eksekusi di sini nanti, tidak bisa diblokade kawan. Pion C2 ingin segera promosi, menteri G6 skak, raja bergeser ke H8, menteri ambil pion F6 skak, raja ke G8 lagi, menteri ke G6 lagi, raja ke F8, kuda ke H6, dan hitam menyerah. Langkah ciamik dari Hans Niemann kawan. Apa ancamannya? Tentu ancamannya bisa serius. Kalau menteri ambil benteng D4 di sini, menteri akan ke sini skak, memaksa raja ke sini, bisa diikuti kemana lagi kawan? Kuda ke sini. Skak garbuan kawan, dan raja tidak mempunyai banyak ruang lagi ke sini. Kalian jangan buru-buru ambil menteri, skak terlebih dahulu, lari terlebih dahulu dari ancaman benteng, selepas itu menteri jatuh. Atau variasi yang lain, mungkin kalian punya variasi yang lebih kuat ketimbang menteri ambil benteng. Stockfish menyarankan ambil benteng kawan. Anggap saja benteng ke sini ancam menteri, agar tidak bisa ke sini kawan. Ya menteri cukup ke sini skak, memaksa raja bergerak ke sini. Nah, kalian ikuti dengan menteri ambil benteng di sini dan seterusnya kawan. Tetap mengawal benteng. Kalaupun pion ini kalian promosikan di sini, maka satu langkah berikutnya juga skak emat kawan. Kalaupun di sini ada benteng ancam menteri kawan, sama juga ancamannya skak mat. Tak perlu saya perpanjang lagi, 6 langkah berikutnya skak mat. Kalian otak-atik sendirilah. Dari materi pun hitam sudah kalah, tidak bisa ngapa-ngapain kawan. Apakah benteng ini diluncurkan terlebih dahulu, ambil pion, ancam raja, dan seterusnya, silakan kalian otak-atik. Itulah kawan permainan luar biasa dari Hans Niemann Moke dengan keakuratan sebesar 98%. Sampai 5 game yang sudah dimainkan kawan, elo performanya sebesar 2932. Amazing sekali Hans Niemann Moke ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa jadi bahan referensi kalian dalam permainan karokan defense, variasi pion maju dengan langkah pion C5 yang dipilih oleh hitam, bukan gajah yang dikeluarkan kawan. Semoga bisa jadi bahan referensi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.